Sawadikap, halo brother sister. Di sini, di sini ada Pak Aldo. Pak Aldo mau kenalin diri atau saya yang kenalin Pak? Jadi Pak Aldo ini merupakan dosen teknik telekomunikasi ITB. Dia bisa segalanya. Bisa aja. Tadi yang proyek tadi boleh dibongkar gak Pak? Yang tadi? Yang mana? Yang keuangan. Keuangan mah jelas itu. Oh. Ada di internet semua. Oh, ada di internet katanya yang keuangan proyeknya, jadi nggak usah ya. Proyek keuangan, proyek mana? Yang tadi yang laporan keuangan. Bukan, itu kan cuma memantau. Cuma memantau. Oh, jadi nggak boleh dibuka? Boleh. Bukan memantau perkembangan. Oh. Kasus Kasus. restrukturisasi perbankan dan kredit bermasalah di perbankan Indonesia yang menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi yang ceritanya karena COVID. Yang sampai dipanggil John apa tadi ya? Yang dipanggil J. Biden tadi tuh. Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada, itu nggak ada hubungannya. Ya udah, kita nggak ada hubungan. yang akan kita membahas yang bisa kita mengerti aja ya. Jadi Pak Aldo, kita mau bahas mengenai karir. Nah, jadi kalau dari aku sendiri kadang suka masih bingung sih Pak, arahnya kemana sih. Kayak kalau misalnya dari yang kita pelajari nih, biasanya kan network engineer, terus ya engineer-engineeran lah ya Pak ya, konsultan gitu-gitu. Jadi kalau Pak Aldo sendiri, kalau misalnya perjalanan karir Bapak nih, kan Pak Aldo sering cerita ya, yang kalau di kelas Pak Aldo pernah ngalamin karir ini yang pernah jadi bos apa gitu di dunia. Pernah nggak sih Pak Aldo pernah cerita kayak gitu? Bos apa? Pernah jadi bos company apa gitu di dunia gitu. Terus Pak Aldo kayak mundur gitu, mau jadi dosen aja gitu. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bos apa? Oh enggak ya? Kok di kamera ngomongnya kayak gitu? Bukan kan? Di bos apa di mana? Saya lupa sih Pak. Waktu itu kan kalau soal jaringan, saya cuma cerita dulu. Awal itu saya pernah jadi direkturnya salah satu internet service provider pertama di Indonesia. Yang dunia berarti yang mana Pak? Nggak ada dunia kan, cuma nggak ada dunia. Maksudnya apa? Yang katanya Pak Aldo kenal ini, dapat koneksi ini. Enggak, itu kan kenalnya lain. Enggak, hubungan kenal sama itu nggak ada hubungan. Oh, nggak ada. Ya, maksudnya dulu kalau yang saya cerita di kelas cuma gara-gara berkaitan dengan internet service provider zaman itu yang dial up. Pakai modem lewat line telepon. Terus kita set up itunya dial up servernya dengan segala macam DHCP server. Kayaknya saya cabut triple triple A server. Gitu. Jadi ya udah deh, kalau nggak kayak saya cabut deh. Saya langganan. Kita sebagai ISP langganan internasional bandwidth. Kan waktu itu berhubungan di kelas tuh ngomong gitu. Iya, saya lagi di luar kelas berarti. Di luar kelas. Yang makanya jangan bilang di kelas. Oh iya, saya dengar dari teman yang di kelas. Nah, gitu ya, benar ya. Ya udah Pak, jadi bahas ini aja ya Pak. Silsilah karir Bapak dari dulu mulai karir berarti tahun berapa Pak? Maksudnya di umur berapa? Apakah kan kalau sekarang anak-anak muda kan kayak sekitar 20 kan, kayak kuliah kelar langsung kerja kan, berarti kayak 20-an gitu kan. Saya sempat magang. Waktu kuliah sempat magang di waktu itu kan belum ada zaman magang ya. Saya sempat magang di 2 perusahaan. Itu yang satu tuh Rase FM. Rase FM tahu nggak? Enggak. Hah? Enggak. Rase FM 102,3. Oh, radio ya? Iya, kan FM. Oh iya. Iya. Oke. Tapi cuma 3 bulan. Itu ngapain Pak? Nah, waktu itu saya jadi istilahnya mereka tuh DJ radio. DJ radio. DJ-nya radio.
Oh, yang ngatur-ngatur ini ya. Yang ngatur program lagu sama ganti-ganti Oh, lagu. ya. Oh, magang di situ. Ngapain magang di situ, Pak? Hah? Ngapain magang di situ? Ya, Karena namanya juga nasib. maksudnya mau cari duit aja gitu. Enggak juga sih, jadi waktu itu cuma pengen tahu aja. Oh, penasaran. Ya bukan penasaran sih, pokoknya ada yang ngajak saya ya aja gitu. Oh, berarti umur Bapak tuh, Pak? Waduh, 20-an. ya pasti 20-an ya. 20-an. Oh. Iya. Nah, sama itu sempet juga ngerjain proyeknya Pak Richard Menko di PAU. Pak Richard Menko. Pak Richard Menko di PAU Mikro. Waktu itu kita survei tentang si CAD-CAM. CAD-CAM tuh Computer Aided Design sama Computer Aided Manufacturing di pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Tahun 92 kalau nggak salah. Terus magang di Rase 93 sama habis itu saya magang di PT Atkom. PT Atkom. Ya, waktu itu yang jadi ininya Apple Computer Indonesia. Pertama kali saya lihat Macintosh di situ. Oh. Itu yang buat Apple Multisystem ya. Apple Multisystem itu perusahaan milik dari salah satu pegang saham konsultan Apap yang dia memang kantornya di Dayang Sumbi, kan dekat ITB kan, Dayang Sumbi. Sekarang tuh udah jadi kantor itu udah jadi cafe Beehive itu kayaknya. Oh, tahu. Ya, nah waktu itu saya di situ sambil ngerjain KP sebenarnya. Sejak dulu juga kalau stay itu ada. Nggak ada stay dulu, belum ada stay. Oh, belum ada. Saya waktu fakultasnya FTI. Oh. Jurusannya departemennya teknik elektro, bukan program studi, departemen. Subjurusannya baru telekomunikasi. Oh, jadi dari dulu zaman Bapak juga di ITB udah ada telekomunikasi? Subjurusan? Yes, ya. Maksudnya? Ya ada. Pembelajaran telekomunikasi ada iya, gitu ya? Iya, subjurusan. Oh. Pilihan. Bukan program studi itu. Namanya fakultasnya teknologi industri. Zaman saya masuk itu dekannya Pak KT Sirait ya, Profesor Tunggu Sirait. Waktu zaman saya keluar, dekannya lupa. Pak Dekan dilupain tuh. Pak Joko Soeharto. Wah, parah banget dilupain. Pak Joko Soeharto. Ya, Pak Joko Soeharto. Kan habis itu saya lupa karena habis itu kan tiba-tiba Soeharto jatuh. Saya takutnya dia berubah jadi Joko Habibie. Habis itu kan Habibie cuma setahun. Habis itu dia jadi Joko Gus Dur deh. Aduh, itu lawakan ya, Pak? Bukan. Dulu yang ngasih tahu saya soal itu senior saya yang kebetulan sekarang masih jadi pengajar di ITB. Namanya sekarang udah jadi profesor ya. Suhono. Oh, Pak Suhono. Supangkat. Yang di stay ya? Ya. Oh. Pak Suhono yang bilang Pak Joko Soeharto. Terus berarti dari magangnya dapat belajar banyak, Pak? Magangnya? Belajar gitu-gitu aja kan, apa yang dimagangin aja. Kalau yang tentang survei CAD-CAM sama Pak Richard Menko berarti saya belajar tentang industri elektronika manufacturing di Indonesia. Waktu itu memang almarhum Pak Profesor Samaun Samadikun masih hidup. Jadi memang semua di bawah beliau kita. Itu aja. Masih yang di Rase saya nggak dapat karena cuma 3 bulan, saya nggak gitu senang gitu di radio itu. Cuma saya jadi tahu industri broadcast itu hubungannya ternyata erat sama entertainment. Jadi waktu itu Rase emang lagi sama Prambos kan ininya. Jadi saya sempat training di Prambos. Dikenal orang Prambos sama Pak
toko-toko yang sekarang mungkin bukan. Terus dari magang baru? Nah, cuman di Rasa itu sempat waktu penerimaan orang magang itu saya bingung kenapa dites psikotes dan IQ gitu. Itu aja. Saya cuma dapat oh ya hasil tes IQ bagus gitu. 100 berapa? Hah? 100 berapa? Dulu waktu SMA itu pernah psikotes kan sebelum itu kan saya orangnya nggak mungkin mau bayar tes IQ. Jadi kan dia tes itu di SMA karena seluruhnya dites. Nah itu kata yang itu kan karena mungkin maksimumnya tes IQ kan masing-masing ada maksimum berapa gitu. Yang SMA tuh kayaknya maksimum cuma 140. Paldu berapa? Ya pokoknya deket-deket itu. Deket-deket maksimum itu. Nah waktu Rasa itu kan mungkin lebih bermodal ya. Nah tes maksimumnya kayaknya jauh di atas itu. Di atas 140 mungkin 160-an gitu. Paldu di angka? Deket-deket yang atas itu. Kak Faisal, ada yang lebih jago Kak Faisal IQ-nya nih. Tapi tes IQ itu memang tergantung dari bagian mana yang dites, nggak jadi jaminan. Gitu. Tapi harusnya mirip-mirip gak sih Pak, kan kayak geometri terus hitung-hitungan yang basic kan? Kan visual. Gitu-gitu. Dulu juga kayak gitu kan tesnya? Betul. Cuma kan ada yang sekarang itu kan ada yang lebih canggih lagi. Yang jadi kayak. kalau sampai ada yang IQ dapat 200 itu karena yang dites tuh banyak aspek. Karena saya habis itu tes lagi. Jadi udah terlatih. Iya, bukan. Tes lagi waktu kerja di Siemens. Ya, namanya juga Siemens yang ngadain. Itu. Berarti dari magang terus lulus ya Pak? Lulus, terus langsung kerja Pak? Magang lulus, belum lulus udah masuk kerja. Siemens itu. Udah langsung ditarik gitu? Ya maksudnya udah sidang tapi. Ya udah sidang. Bahkan belum sidang kelulusan. Iya. Sidang apa tuh? Sidang apa tuh namanya? Yudisium ya? Belum yudisium. Belum keluar suratnya udah langsung bukan. Juga bukan ditarik. Jadi waktu itu teman-teman yang udah lulus duluan itu pada saya kan lulusnya belakangan. Karena waktu itu saya sempat sakit 1 tahun. Iya sakit nggak jadi. 6 bulan saya di tempat tidur nggak bisa bangun. 6 bulan tuh nggak bisa bangun sama sekali. Itu tahun itu sakitnya Januari 1994. Sakit apa tuh? Sakit lever. Cuman itu agak parah. Jadi kalau sekarang itu SGPT, SGOT itu di atas 200-an aja kan udah sakit. Saya waktu itu 2000-an. Gamma GT saya 1000-an lebih. Itu udah kayak kata dokternya musuhnya udah mati. Tapi kan kita mati 1 tumbuh 1000. Jadi 6 bulan ya istirahat di kasur aja gitu. Nggak bisa bangun. Koma jadinya? Nggak koma, cuma nggak bisa bangun aja. Nggak bisa berdiri. Tapi respon aja gitu bisa. ya? Duduk nggak bisa, susah. Ke WC aja susah banget. Tapi masih respon gitu ya? Iya, kalau otak jalan. Kan tidak pengaruh. Kan sakit lever tuh nggak mempengaruhi otak. Cuma badan doang ya berarti ya? Mungkin sebenarnya bisa pengaruh kalau bilirubinnya terlalu tinggi ya. Kalau bilirubin tinggi kan dia kan bisa merusak jaringan, termasuk jaringan otak. Untung otaknya nggak kena. Jadi udah sembuh langsung kerja Pak ke Siemens ya? Iya, waktu itu teman-teman ngajak ngelamar. Udah saya ngelamar aja. Iya apa tuh Pak berarti di sini? Sama juga yang ngajak ngelamar ke sini sama dengan ngajak yang ngelamar ke Rase itu. Seangkatan. Iya. Role-nya sama? Role-nya apa? Waktu itu saya nggak ngerti apa kan, cuma ngelamar aja. Sama seperti kalian waktu pertama kali keluar. Kan nggak ngerti apa. Iya sih sebenarnya. Iya. Saya ngelamar. Terus keadaan ITB kan waktu itu lebih parah ya, maksudnya dosennya lebih jarang ngajar ya. Iya. Karena kan dulu dosennya kan zaman dulu itu dosen-dosen itu kan zaman dulu ITB kan seperti
berdiri sendiri atas Menara Gading, pinter-pinter yang lain kan belum ada. Telkom aja kan belum ada. Jadi swasta kan hampir nggak ada gitu, terutama yang misalnya menyangkut teknik elektro gitu. Jadi hampir semua dosen kita itu dulu orang penting di Indonesia. Ini jarang, saking sibuknya jarang bisa ngajar. Makanya Kita dulu, belajar sendiri. makanya dulu sangat diagung-agungkan ya kalau masuk ITB ya. Iya, apalagi elektro ya. Elektro kan kita dulu, zaman saya masuk itu saya inget terima 120-an orang. Ranking paling bawah itu 500. Yang lebih tinggi dari kita cuma informatika. Di 400-an. Nah, itu juga karena informatika cuma terima 60 orang atau 70 orang, saya lupa. Gitu. Dan memang dari 200.000 orang yang ikut tes, zaman dulu kan nggak ada SNMPTN gitu-gitu kan, cuma ada satu kan, tes semua yang dibulet-buletin hitam. Semuanya datang ke ITB. Semuanya datang ke ITB untuk tes tulis. Semua tes di seluruh Indonesia. Dari 200 ribuan yang ikut tes itu kan pada milih macam-macam. Nah, yang berani milih teknik elektro ITB itu kan mesti jarang. Nah, memang dari tahun ke tahun kan susah masuk. Jadi waktu tahun saya tuh ranking 500-an paling bawah dari 200.000 orang. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang udah jauh di bawah. Ya, ngerasain sih Bang. Iya, gitu aja. Kayak saya masuk. Kalau zaman dulu kita sama jurusan lain aja kastanya udah beda ya. Kita itu kalau waktu nilai TPB diumumin itu pasti jauh di atas, yang lain agak sengsara, kita bahagia sendiri. Makanya saya sekarang suka bingung ngeliat yang sekarang kok anak elektro ada yang bermasalah di TPB. Karena zaman saya itu nggak mungkin, kecuali zaman dulu ada program PPD, yang program pengenalan daerah. Jadi nilai anak yang agak kurang di daerah, khusus yang jatah daerah itu diambil. Gitu. Di angkatan saya ada sekitar 20 orang dari 120-an itu, dan memang sebagian dari yang PPD itu lebih dari setengahnya itu DO. Oh iya. Gak nyampe lulus berarti ya? Iya, setengahnya ya. Karena nggak kuat Pak, nggak kuat survive-nya. Wah gila banget berarti ya persaingannya dulu ya? Gila banget berarti ya? Ya dulu teman-teman seangkatan saya itu biasanya juara olimpiade sih. Segala macam. Waktu itu kan padahal olimpiade udah jarang. Atau name terbaik di provinsinya masing-masing. Oh ya, lanjut Pak. Berarti dari Siemens ngapain Pak di Siemens? Di Siemens itu kan saya diajak temen rame-rame wawancara kan. Wawancara biasa aja, saya juga wawancara. Terus ya tentu kan yang wawancara orang Jerman. Nah, saya nggak tahu kenapa di antara rame-rame teman seangkatan tuh yang diterima cuma saya. Oh iya? Ya. Itu rame-rame berapa Pak? Kita 12 orang lah. 12 orang? Ya. Yang maksudnya teman seangkatan elektro kan, berarti itu mereka sebenarnya udah ada yang pada lulus duluan. Saya malah waktu itu kan baru sidang. Saya pikir mungkin di wawancara itu si Jermannya mungkin merasa comfort, ya udah. Wrong what? Merasa comfort sama saya. Mungkin, nggak tahu, kan nggak bisa nanya. Saya masih ingat namanya Thomas Lawiecek sama Helmut Hochstetter. Gitu. Kira terima, itu role-nya apa Pak jadinya? Nah, itu ya masuk ke planning, project planning. Project planning di kantor Siemens Telecommunication Project Office waktu itu di Sindang Sirna. Bandung ya? Bandung. Nah itu di kantor Sindang Sirna itu yang sekarang jadi kantor asuransi itu. Dan memang kantor itu didirikan waktu itu oleh yang menyewakannya untuk Siemens. Kebetulan yang punya kantor itu lulusan Jerman. Namanya Pak Edi Sugiri ya. Sekarang saya kenal, dulu waktu saya di sana saya nggak kenal. Pak
Edi Sugiri ini yang punya Depik juga. Depik yang Depik atau yang apa tuh Giri Indah itu. Nah, kan main Giri Indah Edi Sugiri, Giri Indah. Si Pak Edi Sugiri ini dapat untung banget. Beli tanah di pinggir sungai, dia bikinin kantor buat Siemens. Untungnya pokoknya berlipat-lipat dah. Dia memang lulusan Jerman dari Aachen, arsitektur kan. Jerman. Biasa Jerman kalau sini cari Jerman lagi kan. Dia enak ngobrolnya mungkin. Nah, apa namanya? Di sana saya project planning kebetulan waktu itu lagi zaman KSO. Jadi waktu itu Telkom melepas beberapa divre-nya. Waktu itu masih divre, zaman itu sekarang kayaknya udah nggak divre lagi. Itu divisi regionalnya dia lepas untuk swasta. Misalnya divisi regional 1 waktu itu PT Pramindo Ikat. Divisi regional 3 waktu itu Pramindo Ikat kan Sumatera Medan pusatnya. Di regional 3 kan waktu itu Area West. Area West itu Jawa Barat. Dia kenapa bisa dapat KSO ya karena dulu Area West ini ada Ari Sigit ya, anaknya cucunya Soeharto. Kemudian di Jawa Tengah waktu MGTI itu Area West tuh waktu itu sama ada perusahaan US West Telecommunication di Amerika. Di sini di MGTI itu dia Telstra. Telecommunication Australia. Oh ya, pernah dengar. MGTI sama ada perusahaan lokal yang juga ada keluarganya kerabat Soeharto lah pasti. Nah, Divre 7 waktu itu Bukaka Singtel, Bukaka sama Singtel, Bukaka kan grupnya JK ya. Nah, terus Singtel. Oh iya. Nah, mainnya pakai di Singtel. Kalimantan tuh ada Mitra Malindo namanya. Saya lupa DMM itu sama siapa aja. Udah lupa. Nah, jadi saya bikin project planning buat Siemens untuk kebutuhan tender di Indonesia. Ya, karena waktu itu kalau Telkom nggak tender. Telkom itu kan tahun awal dia digitalisasi sentral, itu kan dia sudah didominasi oleh Siemens. Siemens switching sentralnya. Kalau transmissionnya masih ada yang lain, Alcatel dan sebagainya. Waktu itu Siemens menang itu kalau secara ekonomi karena dia bawa funder KfW. Nah, tapi sebenarnya secara hubungan gitu, kenapa? Jadi kalau kita set up sesuatu itu memang ya karena almarhum ya Habibie. Jadi melalui Habibie inilah Siemens itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi awalnya pasti. Iya. Terus abis itu banyak lagi Pak. Nah Siemens waktu itu sebenarnya di dunia waktu itu yang jadi vendor nomor 1 di dunia itu dulu Alcatel, nomor 2 Siemens, nomor 3 Ericsson. Oh, telekomunikasi. Iya. Oh iya. Kayak zaman sekarang ZTE sama Huawei. Iya. Nah tapi di Indonesia saya masuk Siemens karena itu paling gede. 90% Central Telepon punya Siemens. 90% Central Telepon di Indonesia waktu itu punya Siemens. Oh, iya pernah dengar emang segede itu sih. Namanya program STDI 1. Iya. STDI 1 itu zaman itu lumayan ya. Habibie bisa memaksa si Jerman ini buat bikin pabrik itunya di Indonesia, pabrik Central Teleponnya, makanya berdirilah PT Inti. Oh, PT Inti. Ya, pabriknya di PT Inti. Oh ya. Itu Pak Aldo yang megang proyeknya? Enggak lah. Oh enggak. Kirain itu iyalah. Siemens. Nah saya waktu itu baru masuk, kan itu udah berjalan nih. Oh udah berjalan. Saya kan dia dari tahun 83. Central Telepon Digital itu dari 83. Terus proyek yang Pak? Saya baru masuk tahun 95. Yang Bapak pegang apa proyeknya jadi? Proyeknya itu waktu itu tender di MGTI. Jawa Tengah. Bukan Singtel sebenarnya di Divre 7. Ya terus. Nah, cuman habis MGTI ada DMM, Mitra Malindo kan di Pramindo Ikat juga di Sumatera.
Cuma baru setengah saya kerjain project planning itu mulai dari, nah disitulah saya belajar dimensioning jaringan. Jadi jaringan yang macam-macam itu kita bikin seefisien mungkin sehingga penawaran tender kita bisa paling murah. Ngerti nggak? Nah, dari yang teman sekantor yang beberapa alumni itu kan ada, pas saya masuk udah banyak senior saya di situ ya. Angkatan 87, 86 gitu. Tapi kebetulan angkatan 86-nya waktu itu agak idiot gitu. Jadi yang lebih kepake angkatan 87 sama saya. Nah, jadi waktu itu baru berapa bulan saya udah ditawarkan on the job training di kantor pusat di Jerman. Bapak ambil? Ya, masa nggak diambil? Oke. Biasanya kerja di Munchen habis itu. Training atau? On the job training, jadi kerja. On the job training. Oke. Tapi statusnya full time berarti ya? Full time, jadi karyawannya tapi waktu itu tetap karyawan Indonesia. Jadi saya kerja di sana itu dapat allowance. Itulah di kantor pusat. Nah, di Munchen itu dulu ada Siemens Worke. Jadi Munchen kan kebetulan kota makmur ya. Di situ ada BMW, Bayer, terus ada industri pesawatnya juga. Kemudian ada Siemens. Nah, Siemens itu di Eropa itu memang luar biasa ya. Jadi Siemens itu bukan hanya telecommunication. Yang paling hebat itu sebenarnya Siemens Power. Ya, dia bikin pembangkit listrik dan sebagainya macam. Bahkan consumer goods. Kemudian laptop dia bikin juga. Jadi waktu itu saya pakai laptop Siemens. Nixdorf. Ini sampai sekarang. Ininya Starbucks ini Siemens Nixdorf. Nggak kelihatan sih mereknya. Point of sale, POS. Itu ya, yang screen itu yang POS itu Siemens Nixdorf. Bentar mau lihat tuh ini. Hah? Ya udah. Sekarang ya Nixdorf ya. Itu merek? Merek lah. Merek Siemens. Iya. Nah si siapa namanya jadi zaman dulu saya pakai laptop itu ya, zaman itu orang lain kan laptopnya hitam. Waktu itu laptop juga baru ya. Ya Bapak warna apa? Enggak, laptop tuh baru ada mulai tahun 94. 94. Nah, saya punya waktu itu Siemens Nixdorf warnanya putih. Terus dia docking station. Jadi kalau dia kantor, laptop saya dimasukin ke desktop, dia langsung jadi desktop. Ada dockingnya. Gitu. Nixdorf punya hebat emang. Windowsnya itu bisa milih kalau nggak Inggris Jerman. Itu aja. Saya kerja di situ kalau jadi Siemens telecommunication. Nah di sana tuh macam-macam, bisa pindah-pindah departemen. Ada yang transmission, terus ada yang pokoknya macam-macam. Nggak cuma project aja ya, berarti belajar. Project tapi belajar. Nah, sampai ada satu tempat waktu itu yang untuk product development. Nah, product development juga sebenarnya cuma bikinin technical specification buat produk Siemens yang baru. Waktu itu dia kebetulan kemarin produk namanya SMT One Day, itu dia tentang terminal dari transmission SDH STM1. Optik. Ya udah pasti optik. Ya mah udah pasti. Cuman waktu zaman itu memang masih banyak transmission itu pakai microwave ya. Banyak. Masih banyak. Itu aja kira-kira. Dari sempat di sana kan sempat di training macam-macam. Sambil kerja project di mana-mana, ada Hungaria, Bulgaria, Turki, nggak nyaman di India, terus Filipina juga ada, terus lupa
pokoknya ngerjain itu termasuk ngerjain cross connect ininya. Jadi saya project planning, saya ngawasin. Berarti Saya bukan, planning dan mengawasi project itu di deploy. berarti nggak Mulai dari- teknikalnya Pak ya? Hah? Nggak main langsung terjun teknikalnya ya? Technical. Ya teknikal cuman bukan yang Bapak, jadi kayak istilahnya yang konsep eksekutornya yang lain gitu ya? Oh, yang menginstall orang Ya. lain gitu. Oke. Sip. Berarti itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak, berarti kan Bapak tadi kan kalau ke Siemens berarti diajak kan rame-ramean nih. Ya udah rame-ramean, ayo daftar. Tapi jadi sebenarnya kepake nggak Pak ilmu yang Bapak pelajarin tuh? Kan Bapak nggak ada arah tuh tadi awalnya. Tapi pas udah masuk terjun ke dunia kerja sendiri, ternyata berguna atau enggak Pak? Yang dipelajarin dulu pas zaman dulu di ITB. Berguna banget. Apapun Ya. itu, sebanyak itu kan yang dipelajarin di ITB. Dulu kan zaman saya masih sempat 160 SKS ya. Buset, banyak banget. Sekarang Kan 144. dulu gelarnya insinyur. Oh iya. Walaupun pas zaman saya pas lulus itu dikonvert jadi ST ya, secara teknik. Nah, itu berguna banget. Guna banget Waktu untuk zaman itu. untuk Kerja di zaman itu. kalau zaman sekarang Walaupun waktu itu saya cuman agak ininya mungkin dosennya kan jarang masuk. Nah, cuman yang menurut saya waktu itu di Siemens itu saya ngerasa kurangnya itu waktu itu pas bagian network dimensioning. Network dimensioning itu Kita kan baca macam-macam nih kan, terus habis itu bikin gambar misalnya merencanakan jaringan dari mana sampai kemana. Misal waktu itu saya desain buat seluruh Jawa Tengah ya. Dulu ada juga keperluan Excel Komindo, kebetulan Excel Komindo kan lagi bikin juga berapa ring untuk transmission dan donasi. Itu kan harus mendingan kota ini dikonek kemana, ringnya kemana, bikin ringnya di mana, kemudian berapa trafficnya, dihitung kan berapa. Waktu itu masih zaman pakai Erlang karena kan cuma ada telepon, belum ada internet. Dari data-data ini ya Pak yang dari itu cuman, sebelum-sebelumnya ya. Cuman di situ menurut saya ITB nggak ngajarin. Karena Makanya Paldo nggak. Paldo ngajarin nggak sih? Karena menurut saya dosen mungkin nggak ada yang ngerti itu waktu itu. Tapi Paldo ngajarin waktu itu ya? Karena kan saya pernah network dimensioning. Suharjo. Abang, your mom is calling. Your mom is calling. Jadi now she will come here with us. If we want, she will come with us. Yeah, not yet. I think about half an hour. Half an hour. Nah, jadi jadi waktu itu kalau soal network dimensioning itu mungkin memang nggak ada dosen yang waktu itu pernah, karena itu kan harus sudah pernah kerja. Emang dosen nggak ada yang pernah kerja berarti yang zaman dulu Bapak? Jadi kurang paham gitu. Kurang paham industri berarti ya? Saya kayaknya enggak. Oh. Tapi mereka maksudnya terutama di jaringan ya. Di jaringan. Tapi kayak Profesor Ahmadi Jaya Sugita almarhum itu sering proyek sih. Cuman mungkin saya nggak paham Profesor Ahmadi itu waktu itu ada desain jaringan atau apa, saya nggak tahu juga. Karena itu tadinya mantan pembimbing S3 saya. Yang dimana waktu itu saya terlalu nakal sehingga tidak melakukannya dengan baik. Jadi nggak dapet? Ya nggak selesai kan? Sekarang lagi disuruh lagi. Jadi mau S3 dulu atau itu Pak? Apa? Mau atau proyek yang tadi telekomunikasi, yang tadi ke Asiata itu? Yang bukan saya. Siapa? Ada yang kita ada tim khusus ya? Enggak, bukan, ada yang kita komporin. Yang mereka merasa itu idenya. Berarti mainin pride mereka ya? Mainin manipulasi pemikiran mereka ya? Bukan manipulasi. Apa dong? Di dalam hati atau pikiran tiap orang tuh punya kecenderungan. Ya. Kita cuma membuatnya timbul, berkembang. Kan ibaratnya ada api tinggal dikasih
bensin supaya berkobar. Nanti pas udah berkobar baru nanti lumayan ya. Lumayan apa? Pemasukan. Market sharing. Nggak bukan market sharing itu harus tahu market share ini kita jualan kopi nih, Starbucks. Ya, berapa market share dia di Bandung? Dia harus bersaing sama yang apa kopi dulu, apa segala itu market share. Iya. Ada market sharing itu bukan bagian keuntungan, bukan. Bukan ya. Jadi untungnya Herannya saya tahu lagi herannya. Dulu tanpa kuliah tahu tentang manajemen ekonomi, bisnis, hukum, keuangan, akuntansi. Saya nggak kuliah itu kan, sama sekali. Ya. Belajarnya berarti dari mengamati berarti ya. Kalau akuntansi, waktu saya magang di Apcom gitu, yang Apple itu, saya belajar bikin business plan dari scratch. Kan itu ada bikin business plan itu ada pro forma, financial statement, itu ada cash flow, pro forma cash flow, terus ada pro forma income statement, terus ada pro forma balance sheet. Jadi kan kita harus benar-benar ngerti akunting gitu. Walaupun standar akunting Indonesia emang agak aneh, tapi kan ya nggak apa-apa. Anehnya maksudnya gimana Pak? Ada beberapa standar yang lain, itu aja lah pokoknya. Kan ada, kalau salah dunia ada JET itu kan. Oh berarti Bapak belajar kayak gitu-gitunya ya udah gitu ya. Berarti learning by doing ya, bukan kayak ya udah formal gitu, enggak ya? Enggak, ngapain belajar? Ya formal tuh kadang-kadang bisa membatasi kita. Kita harus tahu kalau kita itu belajar, masuk sekolah itu tujuan utamanya memang mengetahui sesuatu, tapi habis itu harus belajar lagi. Memang kelebihannya waktu zaman saya kuliah dosennya nggak ada, kita terpaksa belajar sendiri dan jadi bisa sendiri. Ya, kelemahannya kalian sekarang menurut saya ada kelemahannya diajarin terus. Ya bener sih. Gitu. Jadi kurang belajar sendirinya. Oh berarti makanya Pak Aldo rajin ngajar sih. Iya. Nah si menurut saya, apalagi saya nggak tahu sekarang, tapi kan sekarang tuh lebih gampang belajar sendiri. Zaman saya tuh nggak ada internet. Iya emang jauh lebih gampang sih. Nggak ada internet. Gitu. Sekarang gimana coba? Kalau nggak belajar, makanya sekarang saya bisa ngerti macam-macam termasuk genetic engineering. Karena saya belajar internet. Iya. Ya, tapi dengan terbukanya internet juga, kita juga terekspos dengan berbagai hal, Pak. Jadi maksudnya bukan semata-mata dengan internet, kita bisa menjadi suatu orang yang wow, karena godaannya juga makin banyak. Jadi sebenarnya balik lagi ke orangnya sih, Pak. Untuk menggunakannya dengan baik atau enggak gitu. Itu udah pasti kan, yang penting kan jadilah diri sendiri. Iya, benar. Itu tadi, jangan percaya pemuka agama, jangan percaya politisi dan dokter. Wah bahaya. Iya memang nggak boleh Pak. Memang nggak boleh. Gitu. Berarti kalau misalnya kalau saya sendiri sih ngerasa kayaknya kalau ilmu dunia industri kayaknya masih banyak banget hal yang dipelajarin sih. Ya bisa belajar sendiri. Nah jadi maksudnya perlu nggak sih khawatir kayak gitu sih? Kayak tergantung mau jadi apa. Kalau belum tahu mau jadi apa gimana Pak? Apakah suatu hal yang telat gitu untuk mengetahui mau jadi apa? Enggak juga, kalau telat nggak pernah. Kalau belajar kan juga nggak pernah telat. Jadi kalau mau jadi apa juga nggak apa-apa, nggak pernah telat. Tapi saya sih memang kalau saya pribadi dari waktu masih muda saya udah, maksudnya masih muda tuh SD, SMP udah tahu pengen apa. Gitu. Makanya waktu saya mau kuliah juga saya masih mempertimbangkan mau kemana. Maksudnya kuliah mau memikirkan kemana, maksudnya gimana Pak? Maksudnya kuliah mau memikirkan mau kemana, maksudnya gimana? Ya waktu itu saya sempat pikir apakah saya harus masuk akabri. Akabri? Karena kan saya suka perang. Oh tapi kita pasti thinking aja ya, mungkin perangnya baik ya untuk melindungi. Tentu. Pembicaranya kayak salah deh. Yang itu jadi contoh guys. Enggak, karena dari kecil tuh saya sering mimpi perang. Cuma saya kan nggak tahu, sebelumnya nggak tahu. Ternyata tuh ada di dalam DNA. Gitu.
Oh yang tadi ya, yang 45 tadi ya. Ya nggak, maksudnya kakek moyang saya kan perang terus. Oh iya bener, ngalir ya mungkin ya. Kan memang DNA itu merekam. Iya iya. Jadi DNA itu terutama ya merekam banyak hal ya. Kan sebenarnya manusia itu self programming entity. Kita itu self programming entity. Tapi karena kita self programming entity, kita bisa diprogram orang. Gitu kan. Makanya kita harus jadi apa? Supaya kita nggak diprogram orang, jadi kita harus ngapain, Pak? Harus jadi manusia merdeka. Merdeka itu bukan hanya merdeka dapat dari mana, Pak? Dari meditasi? Bukan, dari hati. Dari hati. Meditasi cuma tools. Kayak penjumlahan atau pengurangan atau integral dipakai untuk menghitung. Meditasi cuma tools untuk melakukan simulasi. Jadi cara paling cepat buat merdeka di hati apa? Tergantung masing-masing. Nggak ada jawaban spesifik. Kalau Pak Aldo deh, Pak Aldo apa? Kalau menurut Bapak cara tercepat ya? Kalau meditasi mah kelamaan nggak sih? Enggak. Jadi meditasi itu dia kan seperti mensimulasi kehidupan kita dengan cepat dan intens, ya, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu penting untuk supaya kita mendapatkan kemerdekaan di hati tadi, gitu. Nah, menurut saya yang paling cepat itu berani mengambil resiko dalam kehidupan, melakukan apa-apa yang orang bilang nggak boleh, tapi kita pikir itu mungkin kita pengen tahu, ya kerjain aja. Ini kan terutama kalau saya kan sebagai laki-laki, saya ambil resiko. Tapi Bapak ngambil resiko itu berani juga bertanggung jawab ya atas apapun yang bakal terjadi. Ya pasti dong, bukan kalau itu udah dalam paket. Oke. Jadi kalau kata, tapi itu nggak persis ada hubungannya ya. No risk no gain kan. Higher risk higher gain. Nah itu termasuk di dalam proses pengenalan diri. Bener bukan sih, Pak. Cuman ngambil untung di pasar saham. Orang gila kalau itu mah. Tapi bener sih, Pak. Saya tuh dulu people pleaser, Pak. Jadi kalau kita mengerti diri kita sendiri dengan dalam, kita akan mengerti orang lain lebih gampang. Walaupun kan tiap orang punya perbedaan, tapi kan kalau kita ngerti diri sendiri lebih dalam, kita ngerti orang lain. Iya. Tapi emang iya sih, Pak, itu cara paling cepet sih, Pak. Ngambil jalan yang berbeda. Jadi kayak kalau kita meditasi itu kan kesempatan untuk kontemplasi. Dan dan mempercepat simulasi. Tapi itu cuma efektif di awal-awal. Gitu. Tapi menurut saya udah nggak efektif sih kalau zaman sekarang sih. Karena zaman cepat banget berubah. Kalau misalnya meditasi mah kelamaan nggak sih, Pak? Keburu berubah jauh zamannya. Kan itu kan nggak ada urusan sama zaman, bukan dalam diri sendiri. Iya sih. Enggak, maksudnya cara paling cepat untuk mengenal diri sendiri kalau menurut saya bukan meditasi gitu loh. Meditasi perlu buat kita ngambil deduksi atas apa yang sudah dilakukan. Mengenal diri sendiri, deeping perasaan-perasaan. Manusia kan bukan cuma logika, tapi kan ada perasaan. Nah, perasaan itu yang lebih tinggi sebenarnya daripada logika. Karena menurut saya, logika atau rasio itu bagian dari, kalau di dalam agama itu disebut dengan kekuatan iblis. Logika itu. Karena kalau logika itu diperkuat terus, itu Tuhan tuh akan hilang. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya betul. Sementara kalau kita menguatkan perasaan atau hati, itu lain sama logika. Tapi harus seimbang nggak sih, Pak? Kalau saya enggak. Saya tuh entah kenapa kebetulan dari kecil saya mementingkan perasaan dulu. Jadi logika ngikutin. Logika hanya saya pakai kalau buat misalnya belajar rangkaian digital. Teori dan permanen.
menyusun bisnis plan. Tapi itu pun beberapa hal ada kadang-kadang ada Pakai perasaan. intuisi ya yang bisa dipakai. Oh, justru lebih bagus ya pakai perasaan dibanding ngandelin logik Deteksi doang. logik itu untuk ngecek Oh. dan untuk mengimplementasi. Kamu kan bikin apa ini kan harus dibikin secara logik gitunya. Nyusun tadi misalnya kan dimensioningnya gini. Gitu. Kalau Bapak lihat gimana? Itu based on Bapak. Ya. Kan kata Bapak kalau misalnya mengenal diri sendiri lebih dalam bisa mengenal orang lebih dalam. Ya, udah otomatis. Lebih gampang. Nah, lebih gampang. Ya udah berarti kalau misalnya dilihat dari generasi sekarang, apa yang Bapak mengerti mengenai generasi sekarang? Generasi sekarang. Yang nggak usah jauh-jauh deh, anak-anaknya Bapak ajar deh, anak-anak di kelas. Generasi sekarang itu kesulitan ya mengerti mendalam tentang sesuatu. Mungkin karena kebetulan ya itu tadi internet atau informasi terlalu banyak jadi dia ngerasa nggak sanggup. Padahal sebenarnya kita itu kalau belajar sesuatu kita ambil deep tentang sesuatu yang lain tuh sebenarnya bisa disimulasikan untuk analogi dengan sesuatu yang udah di deep itu. Bener Pak, bener. Jadi kira-kira begitu. Sebenarnya hampir semua di dunia itu sebenarnya dia mengambil ada unsur komunal ya, keseragaman gitu. Jadi kalau misalnya di dalam protokol jaringan, misalnya protokol layer 3, layer 4 itu dipakai di dunia keuangan untuk settlement dari suatu transaksi keuangan misalnya. Kan itu kan analogi, makanya saya gampang belajar dunia keuangan. Berarti saya nanti bakal gampang nih belajar. Banyak dari alumni elektro zaman saya itu jadi ekonom atau jadi financial engineer atau dari keuangan dan sebagainya. Saya sempat jadi direktur keuangan juga di beberapa tempat. Karena teknis konsepnya tuh ada analogi dengan kalau perhitungan kan, kalau akunting tentu harus bisa belajar sendiri ya, gampang kan, balancing dari suatu akunting gampang. Kemudian ekonomi tadi sistem prediksinya kan cuma linear. Kalau kita aja bisa lebih rumit gitu. Dalam memprediksi noise dan filter dan sebagainya. Protokol dari dunia keuangan, settlement keuangan itu Swift aja ya dalam pengiriman international settlement. Your mom datang. Singa dulu kayaknya aku ada murid aku. Dunia keuangan aja itu ada Swift kan? Ya. W-nya tuh worldwide, S-nya tuh kalau nggak salah switching ya. F-nya pasti financial, T-nya telecommunication. Jadi memang protokol itu dalam keseharian, bahkan sebenarnya protokol itu bisa kita atur buat ngatur sistem suatu negara. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti protokol layer 3, layer 4 secara deep di telekomunikasi, boleh? Nah, itu ngerti itu mestinya lebih mudah manage negara. Maksudnya dalam hal ini kalau dalam Yusril tuh Yusril apa? Hukum tata negara. Kita bisa nata negara. Yang sekarang kacau balau ini. Indonesia ini jelek soft systemnya. Walaupun hardware-nya juga agak jelek dikit. Yang bagus cuma bahan baku. Ya, kita belum bisa ngolahnya nggak sih Pak? Dengan baik. Karena memang yang jadi pemimpin itu memang sampai hari ini nasib Indonesia itu masih yang jadi pemimpin itu memang tidak bisa, memang nggak sanggup secara mind atau brain itu nggak sanggup, belum sanggup. Ya. Ya nasib Indonesia lah. Iya. Jadi solusinya apa Pak? Kalau misalnya Bapak lihat anak generasi muda sekarang kayak gitu,
menurut Bapak solusinya kayak gimana, Pak? Kita harus berbuat apa, Pak? Ya belajar sesuatu lebih deep dan benar-benar ngerti apa Fokus gitu ya, ambil satu dulu baru sampai ke fokus. filosofinya harus ngerti. Oh. Baru bisa mempelajari hal lain lagi lebih gampang. Oh, iya. Dan harus berani belajar sendiri, jangan cuma ngajarin di kelas. Iya. Saya tuh kadang-kadang kayak juga kalau saya ada mahasiswa bilang, ini kan ini Pak, saya pikir itu mesti harus bisa belajar sendiri ya. Nggak bisa cuma mengandalkan diajaran kelas, karena di kelas tuh waktunya nggak cukup dan nggak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan pada manusia lain secara komprehensif tentang apa yang dia maksud. Jadi sih berarti nggak paham dong, Pak. Kalau misalnya paham berarti bisa menjelaskan kepada orang lain dengan baik, nyampe pesannya. Nah, ayo. Message-nya bisa nyampe tapi detailnya nggak bisa. Detailnya nggak bisa. Ya contoh, misalnya penggambaran medan elektromagnet itu kan ada yang digambar tuh. Sementara gambarnya itu kan nggak ada. Ya. Gimana cara kita menggambarnya itu supaya mahasiswa ngerti? Kan cuma ada cuplik-cuplik yang di internet atau gambar yang disiapkan, misalnya kalau hal medan disiapkan oleh Bu Nisa gitu. Tapi kan nggak bisa itu benar-benar bisa menjelaskan apa yang misalnya saya mengerti atau Bu Nisa mengerti. Oh ya. Ya. Oke. Tapi emang bener sih Pak, teman-teman saya dan yang saya rasain ya, itu opportunity banyak banget nih. Kalau yang dari saya lihat ya, kalau di ITB tuh ada kerjasama banyak banget. Huawei, Cisco, sekarang lagi mau masuk AWS, udah Red Hat juga ada. Jadi kami tuh tiap waktu tuh pasti terbuka opportunity. Misalnya waktu ini tuh di rentang bulan ini sampai bulan ini AWS masuk nih programnya, rentang ini sampai rentang ini Huawei competition, rentang ini sampai rentang ini Cisco Net Riders gitu. Hari ini karena kalian lahir belakangan ya, seperti saya juga lahir lebih belakangan lagi dari generasi sebelumnya. Iya. Itu kan memang saya kasih tahu juga. Tujuan ada sekolah sama perguruan tinggi ini apa? Apa? Tujuannya untuk membuka kita ke peluang sih. Ya, kalau buat yang awalnya ngebikin buat apa? Yang buat belajar lebih jauh. Ya, supaya bisa kebanyakan itu tujuan kita bikin perusahaan itu bikin perguruan tinggi itu supaya para pebisnis bisa dapat karyawan yang bisa mengerjakan apa yang kita mau. Paham nggak? Itu bukannya sekolah keteknikan ya, maksudnya sekolah keahlian ya, bukan universitas ya? Ya termasuk lah, kan ada keahlian yang dibutuhkan sekelas universitas, bahkan master maupun doktor yang diperlukan di dalam industri supaya kita punya karyawan. Ini sistem perbudakan sebenarnya. Ntar saya kencing dulu. Setelah dia menjadi ahli, sudah diperbudak. Kan ada manusia tuh punya perasaan ingin merdeka. Ya. Pasti punya dong. Ya. Terutama orang tertentu lah. Ya. Dia akan berusaha keluar dari mereka dan membuat suatu perubahan. Kan gitu. Ya. Keluar dari sistem perbudakan. Dan kemudian memperbudak lagi orang lain. Perang banget emang orangnya. Berarti cewek juga, terutama cewek ya Pak. Cewek tuh kayaknya. Enggak, kalau cewek itu terus terang kalau saya jadi memiliki suatu industri, itu ada bagian tertentu saya lebih senang dikerjakan oleh perempuan yang memang lebih ahli. Oh, maksudnya ahli gimana Pak? Ahli yang dalam bidangnya tentu. Kan ada yang cewek cocok kerja di tertentu itu, ada yang cocok laki-laki. Misalnya naik menara zaman dulu, masang BTS saya cocok cowok. Tapi kalau ada cewek yang jago naik BTS gimana Pak? Ada, karena memang ada beberapa cewek kan itu tergantung lagi dari apa tuh namanya, kandungan hormonalnya. Ada yang memang testosteronnya juga lumayan, gitu. Biasanya tapi kan cewek yang testosteronnya lumayan tuh dia bentrok sama apa tuh estrogennya, sehingga dia jerawatan. Oh, itu ngomongin saya? Enggak lah. Yang kayak begitu kan banyak banget. Oh, ya. Oke. Bilang aja.
Nah, cuman kan masalahnya Hmm. perempuan posisinya di dunia ini, terutama di Indonesia, lebih berat ya. Kenapa Pak? Karena kan ada ini, ada jadi kan kita ini hidup di dalam suatu peradaban. Itu ada kontrak-kontrak sosial yang tertulis maupun enggak. Hmm. Kontrak sosial yang tertulis negara ada aturannya, hukumnya gini gini gini. Kan tapi juga ada aturan kebiasaan. Misalnya cewek lulus disuruh tanya udah kawin belum, udah punya pacar belum. Habis itu kalau ngapain kerja gini gini gini, oh kan saya habis itu ntar berapa lama kan dia kawin terpaksa, habis itu dia punya hamil kan jadi repot, kerjaan terganggu kan misalnya gitu. Ya. Boro-boro bisa lepas dari perbudakan itu. Iya berarti. Nah, saya kalau sebagai pemilik industri, saya mempekerjakan wanita, saya memberikan fasilitas dia untuk kawin dan beranak dengan baik, sehingga dia loyal, lebih loyal biasanya. Ya, 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 ya. Laki-laki kan bisa lebih cepat loncat pindah-pindah. Misalnya, Berarti, biasanya memang employee wanita lebih loyal. lebih loyal. Kalau di dalam suatu kita suatu perusahaan, kalau misalnya sempat belajar manajemen, itu kan penting. Apa loyalitas tim itu penting, apalagi yang capable. Gitu loh. Capek ganti orang. Karena sekarang AI belum bisa. Nanti kecuali AI udah bisa ya. Nanti di zaman AI udah banyak. Manusia kerja apa? Yang ngontrol AI lah. Itu kan cuma sedikit yang diperlukan. Ya. Yang lainnya kebanyakan kerja apa? Ya harus lebih kreatif berarti. Iya. Jadi apa kalau kreatif? Jadi entertainment. Nah iya, apa misalnya? Jadi artis, nyanyi, YouTuber. Ya. Nah ini buktinya Pak. Ini adalah salah satu implementasi dari kreativitas. Lukis. Karena orang-orang makin stres kan, jadi harusnya bagus nih Pak peluangnya untuk entertainment. Saya bilang sih masalah makin stres tuh enggak. Itu relatif ya. Relatif ya. Aduh semuanya relatif ya Pak. Ya memang relatif. Nggak ada yang absolut. Ya. Yang absolut kan cuma satu. Kalaupun percaya, kalau nggak percaya juga berarti nggak ada yang absolut. Ya. Berarti walaupun memang kemerdekaan itu agak lebih harus diperjuangkan di sebagai wanita ya Pak, agak lebih sulit lah dibandingkan cowok lah. Tapi ya karena kita hidup di zaman ini dan kamu hidup di negara Indonesia. Kalau kamu di luar lebih mudah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin nggak sih Pak? Nggak ada yang nggak mungkin nggak sih Pak? Kalau misalnya ada satu yang ngebobok, ya pasti ada yang I'll do it. Nanti siap-siap ya Pak, nanti lihat saya I'll do it. Just wait and see. Ya memang itu adalah kan pasti ada. Yang tadi aja, yang laki-laki itu kan masuk dalam sistem perbudakan ini kan tetap ada yang keluar 1-2 untuk merdeka dan kemudian menjadi orang lain. Gitu aja. Iya. Oke. Ya udah. Ini udah 58 menit. Udah. Oke, bye-bye guys. Dadah Paldo. Dadah.